Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai ayat 7 demikian. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti memiliki cita-cita. Tetapi tidak semua cita-cita orang dapat terwujud. Mungkin sebagian orang cita-citanya tercapai. Namun ada orang yang cita-citanya tidak tercapai. Namun semua orang pasti menginginkan cita-cita itu dan harapan itu sebenarnya bisa terwujud dalam hidupnya. Karena itu perlu upaya untuk mewujudkan harapan dan cita-cita kita itu. Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya, kita juga memiliki pengharapan. Pengharapan, harapan yang sesungguhnya bukan hanya mencapai target di dunia ini, mencapai semua keinginan-keinginan dan harapan-harapan di dunia ini. Punya anak yang baik, suami yang baik, istri yang baik, yang jujur, pekerjaan yang mapan, harta yang terjamin, tabungan yang banyak, atau bahkan pencapaian-pencapaian, karir, jabatan, prestasi yang luar biasa. Tidak hanya sampai di situ. Tetapi harapan kita sebagai orang-orang percaya adalah kita berharap kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Kita tidak hanya berharap di dunia ini, tetapi kita juga harus berharap kepada kehidupan yang kekal esok. Sebab yang di dunia ini adalah sementara, yang kekal adalah Tuhan dan firman-Nya. Maka Tuhan akan menjadikan kelak semuanya menjadi baru. Jadi tidak ada yang kekal di dunia ini. Pencapaian-pencapaian, prestasi-prestise, dan apapun yang kita dapat di dunia ini, sebanyak-banyaknya pun, terhormatnya kita sekalipun, sebanyak apapun kuasa, setinggi apapun karir dan jabatan kita, toh semua itu kelak akan berakhir. Karena esok Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya menjadi baru. Tidak seperti yang sekarang ini. Mungkin yang memiliki harta yang banyak di dunia ini, dan yang tidak mementingkan hubungan kedekatannya dengan Tuhan dan imannya, tidak memperoleh harta di sorga kelak. Tetapi ada juga mereka yang memiliki harta banyak di dunia ini, mementingkan kehidupan persekutuannya dengan Tuhan, hubungannya dekat dengan Tuhan, juga pewaris kehidupan yang kekal besok. Dan sebaliknya juga, ada yang tidak punya apa-apa di dunia ini, tapi dia sungguh-sungguh teguh dalam iman percayanya, pewaris kehidupan kekal besok. Tapi ada juga yang tidak memiliki apa-apa di dunia ini, tidak didekatkan dirinya dengan Tuhan, juga tidak akan mendapat bagian apa-apa di kehidupan esok. Bapak Ibu, demikian yang disampaikan dalam firman Wahyu 21 ayat 5 sampai ayat 7 ini. Ayat 5 sampai 7 ini merupakan bagian dari penglihatan Yohanes tentang suatu yang akan terjadi kelak. Jadi kepadanya diberi anugerah, diberi pewahyuan untuk melihat segala sesuatu yang akan terjadi kelak yang belum terjadi saat ini. Jadi ini hanya diberikan oleh Tuhan kepada orang tertentu. Tetapi kita bersyukur lewat penglihatan Yohanes inilah kita banyak mengetahui tentang apa yang akan terjadi kelak yang tidak pernah kita tahu, tetapi Yohanes sudah melihatnya melalui penglihatan dan pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Sehingga kita bisa menggambarkan dan membayangkan bagaimanakah kehidupan kekal esok itu lewat penjabaran dan penyampaian Yohanes dalam kitab Wahyu ini. Pada ayat yang ke-5 sampai 7 ini, bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru.
Sebelumnya di ayat 1 dijelaskan bahwa Yohanes melihat langit baru dan bumi yang baru. Jadi katanya langit yang pertama dan bumi yang pertama yang sekarang kita huni ini akan berlalu nanti. Jika langit yang baru dan bumi yang baru sudah ada, pertanyaannya kemanakah langit yang lama yang sekarang ini dan bumi yang sekarang ini, atau langit yang pertama dan bumi yang pertama ini? Sebab langit dan bumi yang baru, bumi yang sekarang akan berlalu. Lalu kemana ini? Artinya adalah langit dan bumi yang sekarang ini tidak tetap. Semua akan berlalu. Firman Tuhan juga, sebab langit dan bumi ini akan lenyap dengan keinginan-keinginannya, tetapi yang kekal adalah Tuhan dan firman-Nya. Jadi kelak semua akan berakhir, tidak ada yang kekal di sini. Tidak ada yang tetap di dunia ini. Tidak ada yang bisa menjamin segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa kekal dan tetap bagi dia. Semua akan berakhir. Kalau semua akan berakhir, mengapa orang-orang di dunia ini begitu mati-matian mencari apa yang ada di dunia ini? Bahkan sampai terkadang tidak memperhatikan kehidupan, persekutuan, dan kedekatan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mati-matian mencari segala sesuatu yang perlu, bahkan tidak peduli memakai semua waktu ini hanya untuk menaikkan kehormatannya, hasangaponnya, pandangan orang lain supaya terhormat baginya. Ada banyak orang yang tidak peduli, tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, tidak kenal situasi, kondisi apapun itu, hari apapun itu. Semua dipakai untuk meraup keuntungan dan yang berkenan untuk memperkaya diri sendiri, serta untuk membuat dirinya terhormat. Orientasi pada pencapaian dunia, uang, harta, jabatan, karir, tahta, dan sebagainya. Mencari harta sebanyak-banyaknya dan pangkat setinggi-tingginya, prestasi dan prestise, serta mencari kehormatan sehormat-hormatnya, yang perlu adalah memastikan kalaupun kita cari itu dengan jalan yang benar, dan kita bisa menikmati hasil dari pencapaian-pencapaian kita itu. Jadi maksudnya tidak hanya menimbun, memperkaya diri sendiri, dan hanya untuk kemewahan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Dan kalau ternyata tidak bisa dinikmati, dan bahkan juga dengan jalan atau cara yang benar, padahal langit dan bumi ini kelak akan berakhir. Kita tidak akan tahu sebanyak apapun yang harta yang kita kumpulkan, tabungan sebanyak apapun yang ada pada buku tabungan kita sekarang yang sudah kita simpan, deposit, dan apapun jaminan kesehatan kita, toh tidak akan menjadi jaminan bagi kita. Karena kelak dunia ini akan berakhir dengan segala keinginan-keinginannya. Baik itu harta, jabatan, uang akan berakhir. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan menjadi pewaris kehidupan yang kekal? Apakah harapan, keinginan kita, apa yang menjadi bagian kita di langit dan bumi yang baru nanti, Bapak Ibu? Kalau kita mendapat bagian sesuatu di langit dan bumi yang sekarang ini, bukankah kita berharap kita mendapat bagian dalam langit dan bumi yang baru nanti? Jadi jangan hanya berharap di bumi ini yang sementara ini, tidak berharap pada langit dan bumi yang baru nanti. Apa yang kita peroleh di langit dan bumi yang baru kelak? Ayat 2 mengatakan bahwa langit dan bumi yang baru itu adalah merupakan kota kudus, Yerusalem baru, merupakan kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ditunjukkan bahwa di sana kelak ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Berarti kita bisa gambarkan, kita bayangkan, kalau kelak di langit dan bumi yang baru itu, Yerusalem baru itu, di kota Allah itu tidak ada lagi tangis dan air mata. Di sana ada sukacita. Tidak ada lagi ratap dan perkabungan. Tidak ada lagi duka cita seperti banyak duka yang kita alami di dunia ini. Perkabungan-perkabungan yang kita alami di dunia ini. Air mata yang banyak kita cucurkan dalam kehidupan di dunia ini. Belum persoalan yang satu selesai, datang persoalan yang satu lagi. Belum pergumulan ini berakhir, sudah ditindih oleh pergumulan yang lain lagi. Tetapi ingat di sana, di langit dan bumi yang baru itu, tidak akan ada lagi ratap tangis dan air mata. Tidak akan ada lagi maut, dan tidak akan ada lagi perkabungan serta duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu akan berlalu. Itu sebabnya di ayat yang kelima dikatakan, aku menjadikan segala sesuatu baru.
Dunia yang penuh dosa dan penderitaan ini akan diakhiri oleh Tuhan. Jadi dulu jika jemaat mula-mula yang menerima buku Wahyu ini saat itu dalam penderitaan, dalam penganiayaan karena mereka percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, dihina oleh pemimpin-pemimpin Romawi, dicaci maki, bahkan nyawa mereka menjadi taruhan, kehilangan nyawa sekalipun, itu semua akan berakhir. Penderitaan itu tidak ada yang tetap, sebab Tuhan yang bekerja. Jika pemerintah Rom beranggapan sudah di atas dari segalanya, seperti berada di atas langit, Tuhan akan menghukumnya kelak. Jadi orang akan dihukum sesurut dengan perbuatannya. Orang akan dihukum sesurut dengan perlakuannya di dunia ini. Jadi Tuhan akan menjadikan semua baru. Ini adalah kekuatan dan pengharapan bagi kita. Penderitaan kita akan diubah menjadi kemuliaan. Sekali lagi, penderitaan kita akan diubah menjadi kemuliaan. Air mata kita akan diubah menjadi mata air kehidupan. Akan menjadi sukacita. Penganiayaan akan diubah menjadi berkat. Maka jika saat ini kita sedang mengalami pergumulan itu, bergumul sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, dalam pekerjaan kita misalnya, kamu tidak naik-naik pangkat karena percaya pada Yesus. Bergumul karena perlakuan orang terhadapmu tidak adil di tempat bekerjamu, di lingkungan, di masyarakatmu. Sebagai orang Kristen banyak penderitaanmu, salibmu begitu berat engkau pikul. Susah mencari pekerjaan karena engkau percaya pada Yesus. Tantangan kita sangat sulit menyatakan kebenaran. Sulitnya menghargai kita sebagai orang yang percaya. Ada orang yang mengatakan kita ini sok suci dan sebagainya. Tetapi tetaplah berpengharapan. Jangan pernah mundur. Kalau Bapak Ibu mundur dari perjuangan kehidupan di dunia ini, dari harapan-harapanmu, dari cita-citamu, maka engkau tidak akan pernah mendapat cita-cita itu. Kalau ketika Bapak Ibu bertempur untuk meraih cita-cita itu begitu berat, untuk mencapai keberhasilan itu, kalau Bapak Ibu akhirnya mundur, padahal sebenarnya tinggal satu langkah lagi, tidak akan mendapat apa-apa. Itu sebab saya katakan tadi, semua orang punya cita-cita di dunia ini, tapi tidak semua orang harapan dan cita-citanya terwujud. Karena apa? Ada orang yang tidak mau berjuang di tengah jalan, padahal selangkah lagi untuk sukses, dia ternyata berbalik dan mundur dari jalan itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi, kita harus ikut. Ya, kita harus ikut diperbaharui. Kita harus terus berjuang dalam iman percaya kita. Dalam ayat 6 dikatakan, segalanya telah terjadi. Sebab Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang tahu semua dari awal sampai akhir. Dia yang tahu semua yang ada di dunia ini. Maka semua titik dan sudut terkecil sekalipun yang ada di dunia ini, semua seluk-beluknya diketahui oleh Yesus. Maka tidak ada yang terlalu sulit baginya untuk memahami dan mengetahui segala pergumulan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Bahkan dia mampu untuk menyelesaikan itu semua. Karena itu, bagaimana dengan kita? Bertahan dan tetaplah dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus itu. Di ayat 7 dikatakan, sebab barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan kita akan menjadi anaknya. Barang siapa menang, dia menjadi Allah kita, dan kita menjadi anaknya. Bukankah ini sebagai sukacita yang luar biasa? Tuhan memanggil kita sebagai anaknya, dan kita memanggil dia sebagai Bapa kita yang mengasihi dan menyayangi kita. Jika sudah pada langit dan bumi yang baru, ingat, hanya yang menang yang akan tiba ke sana. Hanya yang menang yang akan beroleh mahkota kehidupan. Apakah kita sekarang sedang berharap? Pastikan pengharapan kita di situ. Pastikan kita menjadi pemenang. Jangan jual, jangan gadaikan imanmu hanya oleh karena apapun. Jangan lebih berharga yang lain ketimbang Tuhan kita itu. Jangan kau gadaikan iman percayamu. Jangan lakukan yang tidak berkenan kepada Bapa. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena pangkat dan jabatan, uang, jodoh, kehormatan, dan sebagainya. Jangan. Jangan dikuasai keinginan dagingmu. Jangan jauhkan Tuhan dari dirimu hanya karena keinginan-keinginan duniawimu. Dunia ini pintar memburu dan menyeret kita.
Jangan sampai kita ikut terseret. Ingat Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi hanya kepada pemenanglah mahkota itu diberikan, bukan kepada yang kalah. Saya belum pernah tahu orang yang kalah yang dihargai dan diberi anugerah serta mahkota. Tidak. Sejak kita tahu dari zaman dulu hingga sekarang, yang menanglah yang dihargai, diberikan mahkota, diberikan semangat, diberikan motivasi, supaya dia tetap bergiat dan selalu menang dalam pertandingan, termasuk dalam iman percaya kita. Jangan kalah, kita harus menang sampai pada akhirnya. Mungkin sekarang kita tidak hanya menderita saja. Mungkin sekarang banyak penderitaan kita, tetapi nanti kita akan menikmatinya. Semakin sempurna kita akan menikmati di dalam Dia kalau kita teguh dalam penderitaan itu karena Tuhan itu. Ayat 6, orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Maka percayalah kepada Dia, sumber air kehidupan itu. Dia juga yang akan memberikan roti kehidupan kepada kita. Bukan seperti yang ada di dunia ini lagi, tetapi air kehidupan yang sesungguhnya, karena Yesus adalah air kehidupan dan roti kehidupan itu. Dia menjadi milik kita, kita menjadi milik Dia. Alangkah dekatnya dan senangnya kita bersama-sama dengan Tuhan yang kita percaya itu. Tidak ada lagi duka, pergumulan dan perkabungan di sana, tetapi kita sudah dalam sukacita, bernyanyi bersama malaikat, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya ini disempurnakan di hari terakhir itu. Jika kita merasa sepi, Tuhan akan memberikan kepada kita air kehidupan. Ingat, kita harus ingat langit dan bumi yang baru kelak. Kita harus menjadi pewarisnya, langit dan bumi yang baru itu. Kalau kita hidup dengan baik di dunia yang sekarang ini, pastikan kelak kita akan pewaris kehidupan di langit dan bumi yang baru. Karena itu 3 hal dari firman ini. Yang pertama, jangan hanya memikirkan yang di dunia ini, yang sementara ini. Sebab ini semua akan berakhir, tetapi Bapak Ibu, bukan berarti tidak perlu sembari mengerjakan bagian tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Sebagai apapun kita, di keluarga, orang tua, anak, di tempat bekerja kita, tetap memikirkan yang kekal. Jangan hanya yang sementara. Jangan hanya orientasi kepada yang kedagingan, tetapi juga memikirkan yang kekal, yaitu Yesus itu sendiri. Yang kedua, Tuhan memuaskan lapar dan dahaga kita jika kita tetap bersama Dia selamanya. Kehausan apakah yang tidak bisa dipuaskan oleh Tuhan? Lapar apakah yang tidak bisa dikenyangkan oleh Tuhan? Jika saudara dan Bapak Ibu tetap bersama Dia selamanya, maka haus dan laparmu akan dikenyangkan di dalam Tuhan. Bahkan kita nanti makan bersama dalam perjamuan raya yang disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Pastikan kita juga turut ikut menikmati perjamuan raya bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga dan terakhir, pastikan kita menang dan pewaris kehidupan yang kekal. Bapak Ibu tetap berjuang sesulit apapun pergumulanmu, seberat apapun masalahmu, jadilah orang-orang Kristen yang berjuang supaya engkau menang dan kelak menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Taklukkan semua dalam kekuatan dan iman percaya kepada Tuhan. Berserah, memohon kekuatan, berdoa kepada Tuhan, maka yakin dan percaya kita dikuatkan memenangkan pergumulan, masalah, tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melakukan semua itu. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pertanyaan malam hari ini. Kau mengajarkan kami untuk beriman dan percaya teguh kepada Tuhan, sebab Engkau telah akan menjadikan langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang sekarang ini akan berakhir. Tuhan, biarlah kami tetap beriman serta percaya kepada Tuhan, sehingga kami selalu berharap bahwa kami pewaris langit dan bumi yang baru itu. Tidak hanya dalam kehidupan dunia yang sekarang, yang sementara, yang tidak kekal ini, tetapi kami juga berharap kami akan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Jika kami tetap percaya, yakin, dan tetap teguh walaupun dalam pergumulan di dunia ini, untuk terus percaya dan memegang iman kami supaya tidak jatuh, tetapi percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berkati kami supaya kami tidak menjadi lengah dalam iman kami, tetapi semakin teguh meski diterpa oleh berbagai banyak masalah, pergumulan, dan tantangan. Tapi kami punya Tuhan yang menguatkan dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kuatkan kami dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.